Pembina Perludem yang juga pengajar kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan pencatutan KTP untuk syarat dukungan calon perseorangan pada Pilkada Jakarta berpotensi dikenai sanksi pidana. Sejak Pilkada pertama kali ya, langsung di tahun 2005 sampai dengan saat ini, tentu karena didukung oleh penggunaan teknologi dan transparansi informasi, ini salah satu persoalan pencatutan data dukungan yang paling masif ya, atau kemudian dalam artian masif aduannya paling banyak. Jadi kalau soal pencatutan dukungan ini sejatinya dalam pencalonan perseorangan ataupun verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu ataupun pencalonan DPD itu sudah banyak terjadi. Masyarakat mengeluh datanya kemudian dicatut atau bahkan masyarakat didatangi begitu ya, diverifikasi padahal mereka tidak mendukung, tapi berkasnya ada di petugas yang memverifikasi. Tapi yang keluhannya cukup banyak dan kemudian expose-nya juga cukup masif di media sosial, memang baru di Pilkada 2024 ini. Jadi ini bisa terjadi dimungkinkan karena layanan yang dimiliki oleh KPU yang memungkinkan kita mengecek nomor NIK kita apakah terdaftar sebagai pendukung perseorangan atau tidak. Saya mendapatkan keluhan dari teman-teman, dari mahasiswa dan juga dari sesama alumni sekolah ataupun kuliah yang anak-anaknya bahkan orang tuanya dicatut, itu saja sudah lebih 50 orang yang mengadu begitu ya, bertanya apa yang mereka harus lakukan. Nah, terhadap situasi ini saya kira Bawaslu dan KPU tidak bisa hanya menyatakan ya kita kurangi saja dukungan tersebut sepanjang kemudian setelah dikurangi tetap memenuhi syarat, maka prosesnya tetap lanjut. Tidak bisa begitu. Karena pencatutan itu selain merupakan tindak pidana di Undang-Undang Pilkada, jadi yang bisa terkena itu adalah yang memberikan keterangan tidak benar. Memberikan keterangan tidak benar ini harus dipahami bahwa orang yang tidak mendukung tapi didata sebagai pendukung dan kemudian menggunakan dokumen tanpa sepengetahuan yang memiliki dokumen. Itu merupakan tindak pidana. Atau kemudian ketika ditelusuri, misalnya dia terdata sebagai data yang diverifikasi faktual, atau kemudian terdata sebagai pendukung yang memenuhi syarat, nah itu juga bisa berdampak pada petugas yang melakukan verifikasi faktual, karena ternyata orang yang terdata sebagai pendukung tidak pernah diverifikasi, itu pun juga tindak pidana. Selain Undang-Undang Pilkada, tindak pidana juga bisa menyasar karena melanggar Undang-Undang Administrasi Kependudukan, lalu juga Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang ITE ya, karena penggunaan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk mengunggah dokumen yang disalahgunakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.